Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada kesempatan pagi hari ini di Sabtu tanggal 14 Oktober kita boleh berjumpa kembali dalam program Gemar Gereja Peniel dan juga Gereja Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini saya ingin mencoba berbagi berkat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat kitab Bilangan pasal 32 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yazaer dan tanah Gilead, tampak di tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan pemimpin umat itu, Atarot, Dibun, Yaezar, Nimrah, Hesbion, Eleae, Sebam, Nebu, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, masakah saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol melihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune dan orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 4 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapa-bapamu suatu kawanan orang-orang berdosa, menambah lagi murka Tuhan yang menyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya dan serta berkata, kami hendak mendirikan kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang bergubuk oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya, sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami dapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur, maka berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu telah bersenjata hendak menyeberang sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalu musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk kehadap Tuhan, dan jika kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajiban kepada Tuhan dan kepada Israel. Di negeri ini pun akan menjadi milik di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu.
Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, perbuatlah apa yang kamu ucapkan. Amin. Jadi di kesempatan kali ini kita belajar dari suku Bani Ruben dan juga Bani Gad. Jadi dari dua suku dari Israel ini, ceritanya mereka sudah mau sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, yaitu di seberang sungai Yordan, yaitu ada tanah Kanaan. Hanya mereka melihat bahwa sebenarnya tanah yang cocok buat peternakan mereka, buat istri-istri mereka, buat anak-anak mereka adalah yang sebelum sungai Yordan. Nah, dia menyampaikanlah kepada Musa kalau mereka ingin tanah yang di sana untuk tanah perjanjian Kanaan, nggak apa-apa buat saudara-saudaranya yang lain, buat suku-suku Israel yang lain boleh dimiliki. Kalau boleh mereka milih yang sebelum sungai Yordan. Nah, di sini Musa mengingatkan bahwa masakkah kalian tega gitu meninggalkan teman-teman atau saudara-saudara kalian untuk berperang sendiri merebut tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan diingatkan lagi, dirimain kembali oleh Musa, kamu gak ingat nih beberapa tahun lalu, hampir 40 tahun lalu, bapak-bapakmu atau leluhurmu dulu sempat melakukan hal yang sama. Ketika sudah terlihat tanah Kanaan, malah mereka mundur dari apa yang sudah dijanjikan Tuhan, apa yang sudah dituliskan Tuhan, apa yang sudah direncanakan Tuhan buat mereka, yaitu tanah yang diberkati, tanah Kanaan. Tapi syukurnya Ruben dan Gad ini adalah suku-suku yang taat. Jadi mereka berjanji mereka akan bahkan berperang paling depan untuk Israel, untuk menangkan tanah tersebut. Hanya mereka cukup mendapatkan tempat yang di sebelum sungai Yordan, gak sampai setelah seberangnya sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan itu sendiri. Dan mereka taat, mereka peduli, mereka tidak egois. Mereka membantu saudara-saudara mereka satu Israel untuk rebut tanah Kanaan, dan itu ditepati. Nah, satu hal yang mungkin kita bisa belajar dan kutip dari kitab Bilangan ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab juga untuk saudara-saudara seiman kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman lingkungan kita, untuk kita menjadi saluran berkat, untuk kita menjadi orang yang gotong royong, orang yang ringan tangan, orang yang ringan tangan bukan berarti tangannya kemana-mana ya, tapi dalam arti ringan tangan ini suka membantu, menjadi saluran berkat. Apalagi ketika Tuhan sendiri sebenarnya sudah punya rencana, sudah punya tujuan buat kita untuk melayani sesama kita, untuk melayani Tuhan, maka dari itu harus kita genapi. Nah, kita belajar Bani Ruben dan juga Bani Gad, dua suku dari Israel ini pun menunjukkan bahwa mereka juga menempati apa yang menjadi kewajiban mereka, yaitu berperang untuk merebut tanah Kanaan bagi Israel. Nah, di situ tetap mereka lakukan. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka tetap lakukan. Di situ menjadi poin penting. Kita harus belajar dari Bani Ruben dan Bani Gad bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh lupa bahwa kita punya tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi berkat, jadi terang untuk memanen jiwa bagi Tuhan, untuk membawa kemuliaan Tuhan di tempat kita berada, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di gereja kita, di lingkungan sekitar kita. Itu menjadi fokus kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kembali lagi, semuanya ada konsekuensinya ketika Tuhan sudah menetapkan rencana buat kita. Ketika sudah ada satu rel yang sudah Tuhan kasih dengan tujuan yang kasih, kalau kita mau keluar dari rel tersebut, kita mau keluar dari jalan tersebut, ya sudah pasti kita tidak akan selamat, karena jalan yang Tuhan sediakan adalah jalan keselamatan. Dan mungkin di aplikasi sehari-harinya kita bisa lihat bahwa kita yang sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk percaya, mendengarkan firman Tuhan. Kita nggak boleh lupa sama teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin anggota keluarga kita juga yang belum menerima keselamatan. Kita juga punya tanggung jawab nih untuk membawa jiwa-jiwa mereka kepada keselamatan, yaitu kepada nama Tuhan. Seperti yang ada pada Yeskiel 3 ayat yang ke-20,
Di situ tertulis, jikalau orang benar berbalik dari kebenaran, ia berbuat curang, dan aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatannya, kebenarannya yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan yang telah engkau menyelamatkan nyawamu. Ini menjadi sebuah kunci juga dalam bentuk keselamatan, ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan sendiri sudah punya rules, sudah punya ketentuan bahwa kita sebagai anak Tuhan menjadi berkat, menjadi berita sukacita, keselamatan buat dunia ini. Ya kita harus jalankan. Kita nggak boleh egois, mentang-mentang kita sudah selamat, kita sudah pegang kunci kerajaan sorga dari Tuhan. Dengan firman-Nya yang boleh kita dengar, kita juga punya tanggung jawab buat lingkungan sekitar kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita mungkin yang belum mendapatkan kunci keselamatan tersebut. Mungkin juga di kesempatan lain kita terlebih dahulu mendapatkan berkat yang telah Tuhan sediakan. Nah, di situ juga penting untuk kita punya kesadaran, kita punya tanggung jawab menjadi saluran berkat. Seperti yang ada tertulis pada 1 Yohanes 3:17-18, di mana kita sebenarnya ketika kita diberkati itu bukan sepenuhnya menjadi berkat kepemilikan kita, karena bukan kuat dan gagah kita, tapi ada sebagian yang Tuhan titipkan untuk kita juga jadi saluran berkat. Mungkin sangat mudah dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin sangat mudah untuk dikotbahkan mungkin, atau mungkin untuk direnungkan secara bersama-sama. Tetapi kembali lagi, memang semua ini fokusnya adalah implementasinya atau eksekusinya, dikerjakan atau tidak. Nah, itu sama-sama kita juga belajar. Saya pun juga belajar untuk menyadarkan diri saya sendiri, di mana saya sendiri punya tanggung jawab. Ternyata nggak cuma bertanggung jawab atas diri saya sendiri, tapi saya juga harus melihat lingkungan sekitar saya, melihat kondisi teman-teman saya, melihat kondisi mungkin di keluarga, di lingkungan kerja. Apakah ada mereka yang belum menerima keselamatan? Apakah mereka masih ada dalam belenggu dosa? Bahkan saya sendiri pun mungkin masih dalam belenggu dosa. Saya harus mentas terlebih dahulu dan juga bisa mengangkat mereka. Kan nggak mungkin juga kita mungkin belum mentas tapi mengangkat orang lain. Nah, itu juga menjadi sebuah tanggung jawab kita sendiri. Kita sudah tahu itu nggak benar, kita harus berubah menjadi hal yang lebih baik, dan juga memberitakan keselamatan, memberikan kebenaran kepada saudara dan sekitar kita. Kembali lagi, saya juga belajar, Bapak Ibu belajar, kembali lagi ketika kita berserah, kita fokus, Tuhan yang akan menyediakan kekuatannya, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang membuat kita berhasil. Karena kembali lagi, kita berusaha untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh poin yang kita belajar sedikit hal pagi hari ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Hingga hari ini kami boleh menikmati Tuhan, berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kembali lagi kami bersyukur atas keselamatan yang boleh kami terima Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak yang Engkau selamatkan Tuhan, anak-anak yang Engkau angkat Tuhan, sebagai anak-anak yang menang Tuhan, jadi punya hak kesulungan Tuhan, yaitu keselamatan Tuhan. Tuhan, tapi boleh biar kiranya Bapa kami juga jadi saluran berkat Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, buat lingkungan kami Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjadi berkat, menjadi terang. Kami boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk diselamatkan atas nama-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, biar kiranya hidup kami menjadi pelayanan yang hidup Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau yang sempurnakan, Engkau yang layakkan, Engkau yang sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh bersinar, kami boleh terang Tuhan. Kembali lagi hanya kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan kami selama sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.